arti dasar ibadah adalah kehinaan. Begitu kita bisa resapi bahwa kita ini hina di hadapan Allah, kita ini rendah, kita ini bodoh, maka kita akan patuh kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan patuh. Dan kita akan ketergantungan dan kita akan meminta kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang ingin bertanya atau mengkoreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan. Iya, silakan. An-Nazi'at ayat 24. Fir'aun mengatakan, Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Adapun ketika dia tunduk kepada Allah saat merasa diri lemah, selemah-lemahnya ada dalam surat Yunus ayat 90. Iya, silakan Bu. Silakan. Pakai mic-nya dinyalain, Bu. Dia apa? 12 tahun sakit. Nggak nyala tuh. Ya. Dia 12 tahun sakit diabetes ya, sudah banyak serangan-serangannya, hampir semua organnya komplikasi. Sebenarnya saya menilai dia seorang yang sangat sabar, sangat jujur, juga sangat menjaga perasaan orang, juga suka bersedekah. Tapi saya mungkin karena memang background kami juga sama-sama mualaf, menjalankan seperti syariat, seperti sholatnya kami kurang. Pada saat ini saya tahu hidayah itu dari Allah, tapi saya ingin sekali saudara saya itu mendapat hidayah. Sampai saya bilang gini, Kak, berdoa sama Allah, berdoa sama Allah. Saya tahu dia baik, tapi dia bilang begini, saya malu untuk berdoa. Saya malu untuk meminta sama Allah. Bagaimana saya sebagai adik menasehati yang saya tahu sekali beliau sangat baik secara batin ya, tapi mungkin syariat menjalankan seperti sholatnya agak kurang, tapi dia memegang sekali kejujuran, memegang sekali ya tidak pernah, ya intinya seperti itu. Bagaimana saya mengubah pola pikir dia untuk tidak malu, bahkan terbalik, justru dia kalau tidak memohon dia sombong seperti yang tadi dijabarkan oleh Pak Ustadz. Terima kasih banyak, maaf pertanyaan saya karena saya mu'alaf kalau saya tidak sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih jazakallahu khairan, pertanyaan yang sangat bermanfaat sebagaimana pertanyaan pertama tadi. Yang pertama tentu saja hidayah itu tidak bisa didapatkan hanya dengan duduk manis. Harus ada perjuangan. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah kondisi sebuah kaum sampai mereka berusaha merubah kondisi mereka sendiri. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah, kita harus berjuang, kita harus fight, kita harus berusaha. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sebagaimana penutup dari pertanyaan Ibu, konsep dalam Islam itu sebaliknya.
man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang nggak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepada dia. Jadi kebalik. Terus ada fenomena yang tadi beliau sampaikan, poin yang jawaban yang ketiga, baik orangnya jujur, orangnya nggak pengen menyakiti sesama, orangnya suka sedekah, tapi dia nggak mau sholat, Ustadz, atau sholatnya masih belum maksimal. Nah, Bu, saya ingin tanya, kalau ibu punya asisten di rumah, dia itu baik dengan tetangga, baik sama tukang bubur atau tukang bakso yang suka lewat di depan rumah, suka menolong dan tidak sombong di hadapan mereka. Masalahnya cuma satu, nggak mau taat perintah kita sebagai atasannya. Disuruh buat bubur malah buat nasi goreng gitu loh. Diminta buat teh panas, dia buat kopi tubruk. Kira-kira asisten kita ini kita pertahankan apa enggak? Enggak, walaupun sesamanya baik gitu ya. Nah, kalau ini antara bawahan dan atasan, bagaimana antara hamba dengan pencipta? Itulah mengapa Allah dan Rasulnya menyatakan orang yang enggak sholat walaupun hablum minan nasnya bagus, itu bukan orang yang bertakwa. Karena yang pertama kali harus disikapi dengan baik itu penciptanya sebelum manusia. Penciptanya dulu yang harus disikapi dengan baik, dengan sujud, dengan ruku dan seterusnya. Itu poin. Yang terakhir, justru sebaliknya. Allah berfirman, la tai'asu an rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Salah satu hikmahnya adanya dosa, adanya kesalahan, adanya khilaf, agar kita merasa diri kotor di hadapan Allah, agar kita merasa diri rendah di hadapan Allah. Begitu kita merasa diri rendah, ketika kita merasa diri kecil karena banyak dosa yang kita lakukan, maka kita akan datang kepada Allah dengan penuh kepasrahan dan akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, justru nggak mau dan menjauh. Kenapa dia menjauh? Jawabannya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya Allah nggak akan ngampunin dosa gua nih, dosa gua udah kebanyakan kan gitu ya. Nah, Allah ingatkan orang-orang seperti itu. Di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai Muhammad, bilang tuh sama hamba-hambaku yang banyak melakukan dosa. Apa yang harus disampaikan? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Karena Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya kalau dia mau menangis di hadapan Allah, kalau dia mau mengakui kesalahan-kesalahannya. Bu, cara berpikirnya sama dengan anak dan orang tua. Anak kita usia 15 tahun,
atau 16 tahun, SMA lah, SMA kelas 1 atau kelas 2. Belum punya SIM. Lalu kita larang bawa mobil. Kita larang untuk nyetir mobil kita. Suatu hari kita keluar, ada urusan, kunci mobil nggak kita simpan, terus anak kita ngeliat tuh kunci nganggur, dia iseng deh, dia bawa tuh mobil keluar, jalan. Ya namanya nggak taat sama orang tua, nggak berkah, nabrak pihak lain. Atau nggak usah nabrak pihak lain, nabrak pohon. Nabrak pohon. Kira-kira psikologi anak pada saat itu terjadi gimana, Bu? Ketakutan. Ketakutan. Stres, galau. Saya ingin tanya, menurut ibu, sebagai orang tua yang bijak, apa yang harus dilakukan si anak? Dia kabur dan nggak pulang, saking takutnya dimarah, dibentak-bentak oleh ibunya atau bapaknya, atau pulang kembali ke rumah dan pertanggungjawabkan kesalahannya separah apapun. Dan kalau dia lakukan itu, apa yang akan ibu lakukan? Ibu akan usir apa ibu akan peluk dia? Ibu akan peluk dia. Tapi yang namanya si anak yang belum matang dalam berpikir, belum dewasa, sebagiannya memilih kabur dan nggak berani pulang. Walaupun kaburnya cuma 1-2 hari juga gitu loh. Begitu uang jajannya habis, ya balik lagi ke rumah. Tapi kan kita sepakat, cara lari dari masalah, nggak pulang, itu bukan sikap yang bijak. Begitu juga kan sama. Jadi kita ingin, oke, nanti dia akan kita marahi, tetapi kan seporsinya dan kita akan kagum jika dia datang kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Dan nanti juga kita peluk kok, nggak mungkin kita usir. Nah begitu juga dengan seorang hamba, sebanyak apapun kesalahannya, justru Anda harus datang kepada Allah, sebagaimana seorang anak harus datang kepada kedua orang tuanya, bukan justru kabur dan menjauh. Ini keliru. Dan gak akan menyelesaikan masalah, justru Allah tambah murka sama dia. Bisa dipahami ibu sekalian? Ya Allah ta'ala bisawab.